tidak menabur dengki. Refleksi pagi 2620. Apa persoalan yang ditimbulkan oleh para pengajar sesat di Efesus? Mari lihat 1 Timotius 6 ayat 4b dan 5. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saudara-saudara, ajaran tidak sehat dari pengajar sesat telah menimbulkan banyak persoalan di jemaat karena mereka telah menabur benih-benih perpecahan jemaat. Dengan perkataannya, mereka menabur rasa dengki, curiga, dan cekcok. Meskipun demikian, mereka tidak peduli karena ibadah bagi mereka hanyalah sarana untuk mencari keuntungan. Saudara-saudara, bila seorang pengajar firman memiliki hati yang tidak tulus lagi dalam pelayanannya, maka ia bisa kemudian menyelewengkan firman untuk mengejar keuntungan pribadi. Dengan kepandiannya berbicara, bukannya ia mengajarkan firman dengan setia dan benar, ia malah menimbulkan banyak permasalahan. Benih dengki, curiga, fitnah, dan percekcokan yang ditaburkan akhirnya menuai perpecahan jemaat. Ini tentulah hal yang harus kita waspadai bersama. Oleh karena itu, wahai pengajar firman, tetaplah waspada dan teruslah bertekun dalam pengajaran firman yang benar. Melaluinya, kiranya jemaat Tuhan dapat bertumbuh subur dan menjadi kuat atas dasar firman Tuhan saja. Keuntungan rasa cukup. Refleksi pagi 2621. Di jemaat Efesus ada pengajar firman yang hanya mengejar keuntungan finansial melalui pengajaran firman yang tidak benar. Bagi mereka, ibadah hanyalah sarana untuk mengejar uang karena mereka tidak mengenal rasa cukup. Apa yang dinasihatkan Rasul Paulus? Mari lihat 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Saudara-saudara, hidup beribadah itu bukanlah hidup yang sekedar melakukan ritual agama, tetapi itu adalah hidup yang dijalani di dalam takut akan Tuhan dengan disertai rasa cukup. Bila rasa cukup itu tidak ada di pengajar firman, mereka akan merasa rugi besar bila tidak dapat mengeruk keuntungan dari jemaat. Saudara-saudara, Yehezkiel 34 menceritakan bagaimana Allah menegur para gembala Israel yang menelantarkan domba-dombanya demi mengejar keuntungan pribadinya. Allah kemudian menegur di Yehezkiel 34 ayat 10. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Oleh karena itulah, para pengajar firman haruslah memiliki rasa cukup dan tidak hanya mengejar keuntungan finansial semata, karena Allah sendiri yang akan menjadi lawan bila tidak ada pertobatan. Kiranya keuntungan besar yang didapatkan dari adanya rasa cukup itu ada di setiap pengajar firman. Tidak kemaruk. Refleksi pagi 2622. Di jemaat Efesus waktu dulu, ada pengajar firman yang mengira bahwa ibadah adalah sumber keuntungan finansial,
sehingga mereka menimbulkan banyak permasalahan, bahkan perpecahan di jemaat. Karena itulah, ibadah yang benar haruslah disertai oleh rasa cukup. Mengapa demikian? Mari lihat 1 Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara-saudara, kalaupun para pengajar firman yang suka mencari-cari masalah itu mendapatkan banyak uang dari perbuatannya itu, semuanya akan sia-sia karena tidak ada yang dapat dibawa bila mereka mati nanti. Mereka bahkan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang disampaikan Rasul Paulus juga telah disampaikan oleh Ayub di Perjanjian Lama sewaktu Ayub kehilangan semua hartanya serta anak-anaknya, yang diungkapkan di Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dibandingkan dengan sikap pengajar firman yang kemaruk harta, sikap Ayub yang takut akan Tuhan dan tidak terikat harta dunia ini patutlah menjadi teladan bagi kita semua. Sikap takut akan Tuhan yang disertai rasa cukup memang sikap yang harus ada pada setiap pengajar firman. Kiranya setiap pengajar firman mencamkan hal ini. Pentingnya rasa cukup. Refleksi pagi 2623. Rasul Paulus telah menegur para pengajar firman yang menganggap ibadah itu sebagai sumber keuntungan finansial. Itulah sebabnya ia menegaskan bahwa ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup tanpa sikap kemaruk. Ibadah yang disertai rasa cukup pasti akan membawa keuntungan besar bagi kehidupan orang percaya. Tak heran kalau Rasul Paulus mengungkapkan di 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saudara-saudara, sikap Rasul Paulus ini mencerminkan apa yang diajarkan Yesus di doa Bapa kami di Matius 6 ayat 11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Rasa cukup akan menolong orang percaya untuk beribadah di dalam rasa syukur yang besar kepada Allah. Saudara-saudara, berdasarkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus dan Rasul Paulus, keberadaan rasa cukup adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan ibadah orang percaya, terlebih lagi bagi para pengajar firman. Rasa cukup adalah kunci bagi kehidupan orang percaya yang mampu untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan. Bila orang percaya tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa cukup, maka ia akan mudah terjerumus pada berbagai hal yang tidak dikenan Tuhan. Karena itu, dengan rasa cukup yang melimpah di hati, marilah kita hidupi seruan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.